Saudara, pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan menjaminkan APBN untuk utang proyek kereta cepat. Penjaminan ini dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 2023. Dalam aturan ini diatur tata cara pemberian jaminan pemerintah terhadap pembengkakan biaya kereta cepat, termasuk diperlukan audit 3 bulanan keuangan PT KAI. Namun tidak ada aturan detail terkait besaran jaminan utang atas PT KAI. Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih, peraturan Menteri Keuangan nomor 89 adalah aturan turunan dari Perpres nomor 93 tahun 2021 yang mengatur tentang pembengkakan biaya kereta cepat. Kami mengutip dari Kompas.com, Saudara, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyebut biaya pembengkakan kereta cepat sudah diaudit oleh BPKP dan BPK. Di dalamnya ada rekomendasi untuk penanganan pembengkakan biaya. Proyek ini akhirnya jatuh ke investor Tiongkok karena menawarkan biaya yang lebih rendah, sekitar 88 triliun rupiah. Tapi seiring waktu, biaya proyek ini membengkak menjadi sekitar 106,2 triliun rupiah. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya rampung pada tahun 2019 sampai sejumlah masalah terjadi hingga biaya konstruksi yang membengkak. Proyek kereta cepat selama ini dipegang oleh 4 konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Kereta Api, Wijaya Karya, Jasa Marga, dan PT PN 8. Konsorsium ini dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia. Presiden Jokowi pada 15 September 2015 pernah menyebutkan kereta cepat tidak menggunakan APBN. Awalnya diklaim tidak akan menggunakan APBN, tapi kemudian berubah melalui peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 dan kini menjaminkan APBN untuk cost overrun atau pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat. Bagaimana tata cara penjaminan dan mitigasi apa yang perlu disiapkan? Kami akan bahas bersama Tauhid Ahmad, peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Kami juga telah mengundang staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo tapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Selamat sore, Pak Taufik. Selamat sore Mbak Cindy, apa kabar? Kabar baik Pak Tauhid. Pak Tauhid, ketika pemerintah menjaminkan APBN sebagai diutang proyek kereta cepat KCIC, Anda melihat kebijakan ini tepatkah? Atau ada yang harus dikhawatirkan dari kebijakan ini? Ya, saya kira ini harus dikhawatirkan ya. Untuk setiap proyek pemerintah yang memiliki resiko fiskal tinggi, biasanya memang harus ada penjaminan, utamanya biasanya untuk infrastruktur yang tingkat pengembalian finansialnya rendah gitu. Nah, karena ini masuk dalam skema penjaminan, maka sudah dapat dikatakan pasti bahwa skema pengembalian keuangannya rendah, sehingga pemerintah harus menjamin begitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang secara bisnis dengan tingkat payback period sekitar 50 tahun, secara finansial ini menjadi kurang menguntungkan dan pada akhirnya pemerintah harus menjamin ya melalui yang saya tahu melalui PT PI. Nah, masalahnya penjaminan memang tidak secara langsung, pemerintah bisa saja memberikan PMN melalui PT PI untuk kemudian dari PI itu bisa mengkalkulasi jaminan yang kemudian dibayarkan. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu batasan maksimalnya berapa begitu. Kalau cost of run tadi bisa membengkak lebih katakanlah 20 triliun atau lebih katakanlah, maka ya sebesar itulah yang kemudian dijamin oleh pemerintah. Karena secara bisnis 4 BUMN sudah katakan tidak mampu lagi membayar kewajiban terutama kenaikan cost of run yang terjadi begitu. Apa implikasinya dengan kebijakan ini? Ya, pemerintah harus standby dengan dana penjaminan sepanjang proyek kereta cepat ini terjadi pembengkakan atau katakanlah tiap tahun ternyata keuntungan yang didapat tidak bisa menahan biaya investasi ataupun kerugian. Nah, ini cukup panjang ya, 50 tahun. Berarti otomatis pemerintah siap siaga dengan regulasi yang cukup panjang begitu. Dan ini tentu saja akan merugikan katakanlah rencana proyek prioritas lain yang mungkin lebih penting daripada kereta cepat ini begitu. Selama tadi Anda sebutkan 50 tahun dijaminkan APBN soal utang proyek kereta cepat ini. Besarannya bagaimana sih? Apakah tidak ada besaran batas jaminan soal penjaminan APBN ini ke depannya? Sebenarnya memang tidak diatur ya secara tertulis ya, tapi ketika regulasi menyatakan ini dijamin, maka pemerintah berkewajiban sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK untuk tiap tahunnya
kalau terjadi kerugian atau kenaikan biaya operasional ataupun investasi, maka pemerintah harus membayarnya. Nah, tinggal tadi ya kekurangannya mau dicicil berapa lama dan bagaimana skemanya. Nah, itu yang kemudian saya kira perlu dibicarakan bukan hanya pemerintah tapi juga oleh DPR ya mewakili institusi rakyat yang kemudian juga mengkritisi berapa besar penjaminan. Nah, batas maksimalnya memang tiap tahun PT PI ya lebih dari mungkin 3 atau 2 triliun gitu mendapatkan PMN ya. Saya kira ini yang kemudian perlu diklarifikasi Ya. berapa yang kemudian dijaminkan melalui PMN, melalui PI tersebut begitu. Oke, apakah ini akan secara signifikan membebani APBN kita? Ya kalau dimensinya jangka panjang saya kira akan membebani ya. Pertama adalah berkaitan dengan cost of run itu sendiri. Yang kedua adalah kalau ada kerugian operasional yang tidak katakanlah terjadi misalnya tingkat okupasinya lebih rendah daripada perencanaan, Ya. maka pemerintah juga bertanggung jawab. Karena kalau tidak, katakanlah investor dari Cina siap untuk menanggung itu dan ini akan menggeser porsi alokasi saham pemerintah sebesar 60% dan pada akhirnya justru pemerintah Cina bisa melalui BUMN-nya bisa lebih tinggi porsi sahamnya. Ini yang dikhawatirkan. Porsi sahamnya pemerintah dan Tiongkok akan lebih besar Tiongkok begitu ya. Kalau Betul. kalau okupansinya kecil, kemudian tidak ada kemampuan untuk membayar hutang itu, Pak Tauhid ya. Ya, betul. Nah, ini Oke. yang saya kira dikhawatirkan karena itu ya mau tidak mau memang pemerintah pasang badan dengan penjaminan karena tahu bahwa dari awal memang ini potensi ruginya cukup tinggi begitu dengan tingkat pengembalian sekitar 50 tahun begitu. Mhm. Kan seperti kita tahu tahun 2015 Presiden Jokowi menyatakan bahwa kereta cepat tidak akan melibatkan APBN, tapi sekarang akhirnya APBN menjadi jaminan untuk utang kereta cepat. Bahkan sudah dibuatkan aturannya. Anda melihatnya bagaimana dengan cara ini? Dengan ada aturan, Ya, padahal sebelumnya dibilang tidak akan melibatkan APBN. saya kira memang kalau kita lihat ini ada ingkar janji ya dari pemerintah berkaitan dengan statement begitu ya. Itu yang pertama, karena biar bagaimanapun meskipun masuknya ke dalam skema penjaminan, sumber dari penjaminan itu tetap dari APBN, meskipun secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung biasanya ada di belanja lain-lain, pemerintah menanggung kerugian ataupun cost of run. Ya. Tapi karena tidak langsung, tetap saja adalah skemanya melalui APBN, walaupun nanti melalui katakan lembaga PI itu sendiri begitu. Nah, menurut Anda di PMK nomor 89 soal tata cara penjaminan ini sudahkah secara detail mengatur dan menjelaskan soal bagaimana audit, bagaimana teknis pembayaran atau besaran batas jaminan ini sudah diaturkah dalam PMK nomor 89 ini? Yang pertama saya kira yang belum clear adalah batasan risiko apa saja yang bisa ditanggung Ya. begitu ya dari komponen cost of run. Sehingga dari situ kita bisa memperkirakan berapa sebenarnya maksimum yang bisa ditanggung oleh pemerintah ya. Apakah 5%, 10% atau bisa juga 100% dari kenaikan cost of run. Nah, itu yang kemudian harus didetailkan gitu ya. Yang kedua time period, tentu saja ini harus ada batasan begitu ya. Nggak mungkin selama katakanlah lebih dari payback period kurang lebih 50 tahun, pemerintah harus memberikan dukungan 100% begitu ya. Karena kan 4 BUMN ini tiap tahun juga menghasilkan keuntungan yang saya kira untuk bisa menambal kalau misalnya proyek kereta cepat ini mengalami kerugian. Jadi ada sumber lain dari 4 BUMN ini yang kemudian bisa menyelesaikan satu proyek kereta cepat yang misalnya saja di tahun pertama, kedua mengalami kerugian gitu. Oke, pengelolaan risikonya harusnya bagaimana Pak Tauhid? Ya, saya kira pertama ya, resiko ini kan memang ada yang resikonya terkait yang bisa ditanggung oleh BUMN 4 BUMN sendiri. Saya kira itu yang penting. Yang kedua adalah bagaimana bisa mengurangi cost of run yang terjadi maupun yang akan terjadi. Mungkinkah Nah, itu misalnya, ada mengurangi cost of run, pembengkakan itu? Karena saya sekarang kira saja sudah bengkak dari 88 ya, triliun anggarannya menjadi 108 triliun, 108 triliun begitu. kalau itu saya kira sulit ya, karena itu sudah pemeriksaan BPK ya. Tapi yang Oke. ingin kita lihat ada peluang terjadi kenaikan lagi pada saat katakanlah mulai berjalannya kereta cepat ini. Misalnya saja biaya tenaga kerja, kalau kita menggunakan tenaga kerja lokal, tentu salary atau fee-nya bisa lebih rendah ketimbang harus didatangkan dari luar. Begitu itu kan bisa mengurangi biaya begitu ya.
sehingga kita bisa lebih efisien. Kemudian Mhm. bahan baku untuk pemeliharaan, kemudian juga fasilitas pendukung dan sebagainya yang saya kira akan lebih efisien kalau dan lebih murah kalau misalnya menggunakan produk lokal ya ketimbang harus seluruhnya impor dari luar begitu. Ya. Nah, di Twitter yang saya baca dari, Mas Justinus Prastowo bahwa ini bukan pertama kali pemerintah memberikan penjaminan proyek infrastruktur. Catatan Anda, benarkah demikian? Ada Iya, pengalaman sebelumnya dari pemerintah? iya, saya kira itu memang betul. Skema Oke. penjaminan bukan pertama untuk proyek jalan tol, proyek misalnya bendungan dan sebagainya, itu menggunakan skema penjaminan. Tapi ingat, karakteristik dari penjaminan adalah untuk infrastruktur publik yang berguna untuk masyarakat luas ya. Dan Mhm. umumnya penjaminan itu memang ya bermanfaat secara ekonomi tapi tidak layak secara finansial. Itu yang diberikan secara Oke. penjaminan begitu. Oke, Mhm. ini ingin menumbuhkan daerah tertentu tapi finansial nggak layak. Nah, itu butuh penjaminan. Nah, ini yang kemudian disamakan begitu ya. Mhm. Misalnya jalan tol misalnya Sumatera, itu kan ada Mhm. penjaminan karena Ya. ingin menumbuhkan daerah Sumatera. Itu sangat berbeda dengan karakteristik filosofi dari penjaminan itu sendiri untuk yang berbeda antara jalan tol dengan kereta cepat begitu. Perbedaan secara garis besarnya dan, Ya, perbedaan kepentingan dari publiknya. dampak atau implikasinya Iya, seperti implikasinya apa? berbeda dan kepentingan publik masyarakat yang merasakan beda ya, kereta Oke. cepat banyak menengah ke atas, tapi yang lain kan semua merasakan dan Mmm. mendapatkan manfaat yang lebih tinggi. Mmm. Publik lebih luas penggunaannya begitu ya. Oke, baik. Jadi kalau menurut Anda menggunakan APBN sebagai penjaminan utang kereta cepat tidak tepat, apa sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Karena kan ini pembengkakan juga, jumlahnya tidak sedikit. Ya, yang pertama tentu saja kita benar-benar mengupayakan agar 4 BUMN yang tergabung dalam katakanlah konsorsium Konsorsium ini itu? benar-benar ya mengoptimalkan begitu ya sumber-sumber pendapatan dari bisnis yang lain untuk katakanlah mendukung apa mensupport dari kekurangan cost of run. Jadi jangan Mhm. langsung kalau kurang dana kalau apa minta pemerintah ya dia harus menggunakan sumber daya sendiri dulu. Nah, saya kira Oke. itu yang pertama. Yang kedua, ya saya kira bagaimana melakukan efisiensi, mulai dari katakanlah gaji manajemen, penggunaan tenaga kerja lokal, bahan baku lokal, itu penting dalam rangka efisiensi ke depan begitu ya. Oke. Sehingga tadi peningkatan kenaikan cost-nya itu masih bisa lebih efisien dalam jangka menengah maupun panjang begitu. Karena ini sudah ada aturannya dan dijalankan oleh pemerintah, jadi apa yang harus dijaga oleh pemerintah supaya tidak membebani APBN secara signifikan? Yang pertama adalah harus ada early warning system pada masing-masing komponen biaya begitu ya. Apakah rasional atau tidak atau justru ini menjadi satu alasan untuk udah pakai APBN saja begitu Mmm. daripada menggunakan biaya sendiri. Saya kira harus ada early warning system. Yang kedua adalah ada batas maksimum karena yang menggunakan penjaminan bukan kereta cepat saja tapi Ya. infrastruktur lain yang Mhm. sangat butuh gitu. Jadi harus ada alokasi yang bisa digunakan tidak semua bisa menggunakan penjaminan ini begitu. Dan Oke. terakhir ya mau tidak mau adalah bagaimana ya agar kereta cepat ini memang apa mendapatkan tingkat okupasi yang tinggi dari penumpang maupun Mhm. mendapatkan sumber pendapatan yang non penumpang yang bisa mempercepat tingkat kelayakan finansialnya begitu. Dijaga secara ketat. Terima kasih, Tauhid Ahmad sudah bergabung dan berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.